Setelah 11 hari buron, pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat akhirnya tertangkap. Pelariannya berakhir di atap rumah kosong. Nah, kenapa? Tenang. Sius Medi itu yang pakai HP-nya tuh. Yang pakai HP. Pokoknya saya pengen apa yang dirasakan sakit anak saya, dia juga merasakan. Tidak masuk. Abang polisi. Beginilah detik-detik penangkapan Indra Septiarman, pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Indra tak berkutik ketika polisi dan warga menemukannya bersembunyi di loteng rumah kosong. Aman. Pak, lokasi yang mana? Lokasi warga dijual. Jangan kasih banyak tuh. Kenapa? Diam. Pak, bayar. Usai diringkus, Indra sempat diinterogasi polisi. Inggi. Si Suhu. Inggi nama. Orang Jawa. Kerja tukang sama. Sialai. Ya? Sius Medi itu yang pakai HP-nya tuh. Yang pakai HP. Yang punya HP-nya. Hah? Itu di mana? Inggi ya. Pak Tinggi. Inggi. Lah, Sialai. itunya. Sialai. Baduang, jujur, punah angko gue. Heru. Lado. Dani yang mantan yang siap. Dani. Gue yang mantan yang siap. Yang mantan yang motor siap. Nampak saksi. Sementara itu, ratusan warga yang sudah dibakar amarah menunggu Indra dikeluarkan. Polisi pun terpaksa memperketat penjagaan agar Indra tidak dihakimi massa. Tahan dulu. Mohon. Tahan dulu. Indra kemudian dibawa ke Mapolres Padang Pariaman dengan pengawalan ketat polisi. Gas.
Indra hanya bisa tertunduk saat polisi membawanya ke ruang penyidik. Sepertinya ratusan warga masih penasaran. Mereka berkerumun di luar pagar Mapolres Padang Pariaman dan ingin melihat wajah Indra dari dekat. Semenjak pagi kami sudah mengarahkan dan kami instruksikan kepada seluruh masyarakat sejak subuh itu melakukan pencarian, menyisir tempat-tempat yang kami belum pernah sentuh. Alhamdulillah masyarakat semangat untuk terus menyisir dari pagi, dari jam 6 sampai tadi ketangkap jam 3 sore. Masyarakat bahu-membahu untuk melakukan penyisiran. Dan ada satu rumah yang kosong yang kami sebelumnya sudah sering lalui pencarian itu, tersangka ada di dalamnya. Dan berkat dari masyarakat informasi, kemudian kami langsung tim langsung datang dan tersangka berada di atap rumah. Di rumah inilah Indra Septiarman diringkus polisi dan dibantu ratusan warga setempat. Rumah ini memang setiap harinya tak berpenghuni. Rumah tuh memang kosong, hanya lebaran aja diisi begitu. Jadi kita nggak nyangka rumah itu bersih. Ada tetangga juga. Memang kosongnya sih bukan satu ya, kalau nggak salah 2 itu kosong. Tapi di depannya itu ada tetangga gitu. Ya nggak nyangka aja gitu aja. Keberadaan Indra di dalam rumah kosong ini pertama kali diketahui oleh salah satu warga yang merasa curiga. Itu dari pemuda setempat, pemuda di sini bergabung gitu. Jadi mereka tuh berbagi tim kemana aja mereka perginya. Nah, salah satu tim ada di situ. Karena pagi itu ada kabar seorang ibu melihat tersangka jam 12 malam. Nah, jadi yang tim mencari itu santai duduk situ. Nggak menyangka, nggak tahu bagian dalam itu ada gitu. Karena ada seorang ibu memberikan kunci rumah kosong itu. Dia pengen coba dibuka dong, di dalam itu ada apa gitu. Entah dia ada curiga, cuman saya nggak ngerti juga. Cuman dia dikasihnya lah kunci sama pemuda yang sedang duduk standby di sana. Setelah kunci dibuka, tapi kok pintu nggak bisa dibuka gitu. Nah, terus diintip, nggak taunya ada pelaku di dalam. Nah, baru diteleponlah pihak polisi. Tanpa perlawanan berarti, pelarian Indra pun berakhir di loteng rumah kosong. Indra Septiarman, orang yang selama ini diburu polisi, ternyata seorang residivis. Ia 2 kali dipenjara atas kasus pencabulan terhadap anak dan juga penyalahgunaan narkotika. Inilah sosok Indra Septiarman, tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kepada penyidik, Indra mengaku tega memperkosa korban lantaran diselimuti hawa nafsu. Rupanya Indra memang sudah lama mengincar korban. Sampai akhirnya pada 6 September 2024 lalu, Indra melancarkan aksi bejatnya itu. Untuk selanjutnya kami lakukan penyidikan atas keterlibatan dan pasal yang akan kami terapkan. Lokasi penangkapannya itu? Lokasi di Padang Kabau, tepatnya di Nagari Kayu Tanam, Kecamatan Kayu Tanam. Ditangkapnya di rumah warga? Di warga. Ya, di rumah. Apa masih ada dugaan pelaku yang lain dan? Kami kembangkan. Dari barang bukti yang didapat, bisa dipastikan jika Indra memang sudah merencanakan aksi pemerkosaan ini.
dan sedikitnya sudah 22 saksi yang dimintai keterangan terkait kemungkinan adanya tersangka lain. Ada beberapa saksi yang sudah kita ambil keterangannya untuk mendukung sekaligus memberikan bukti-bukti baru, memberikan keterangan dan petunjuk sehingga nanti bisa lengkap dan komprehensif dari penyidikan kita. Inilah tampang Indra Septiarman sebelum diringkus polisi. Banyak warga yang mengatakan jika Indra memang bukan pemuda baik-baik. Kehidupan Indra kecil memang sudah liar sejak kedua orang tuanya bercerai. Dan di usianya yang masih belia, Indra bahkan sudah 2 kali tersangkut hukum. Pertama, di tahun 2013, Indra menjadi tersangka kasus pencabulan anak. Selanjutnya di tahun 2017, Indra kembali masuk bui lantaran terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. Indra sendiri sebenarnya sudah pernah berjanji untuk bertaubat kepada tantenya Suryati. Janjinya itu Indra tidak akan berbuat lagi ente, Indra taubat ente, katanya. Dah kampung Indra di dalam ente, katanya. Keluarga Indra tidak ada satupun yang melihat Indra donte, ante cuma yang melihat Indra dari Pekanbaru ke sini, katanya. Indra janji tidak akan berbuat lagi. Itu bilang sama saya kemarin tuh. Itu waktu dia kena kasus narkoba. Iya, di Payakumbuh tuh. Namun janji tinggallah janji. Perilaku pemuda pecandu narkoba ini ternyata tetap tak berubah. Setelah lepas dari penjara, Suryati sempat memergoki Indra sedang mengkonsumsi narkoba. Sering pulang lah kali itu. Kawan ngajak-ngajak yang ini itu kan. Padahal dia nggak ada lagi main narkoba waktu itu. Nggak ada lagi di situ dia. Itulah. Terus sering pulang tuh, kedapatan sama saya dia. Indra, mulai lagi, enggak teh katanya. So, kawan-kawannya gaulnya kan yang lain kan gitu kan. Enggak teh katanya. Ya kalau nampak saya emang takut ya. Dan ini kali ketiganya Indra terjerat hukum. Namun kali ini kasusnya lebih berat, dengan ancaman hukuman mati menantinya. Nia Kurniasari, korban yang telah dihabisi oleh Indra Septiarman tersebut merupakan anak yang pandai dan gigih. Sejak duduk di bangku SMA hingga lulus, ia tak malu untuk menjajakan dagangannya demi melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah. Perburuan terhadap Indra Septiarman bermula dari penemuan jasad Nia Kurniasari yang terkubur di sebuah kebun di wilayah Korongpasa, Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada 8 September 2024 lalu. Dalam perburuan, polisi menemukan pakaian dan tas Indra berisi dompet dan narkoba berikut alat hisapnya. Pencarian terhadap Indra pun menyasar ke tempat-tempat yang dicurigai. Seng. Oh, seng. Pak. Oh. Sampai akhirnya Indra tertangkap saat bersembunyi di loteng rumah kosong. Nia Kurniasari, remaja berusia 18 tahun yang baru lulus SMA ini berasal dari keluarga kurang mampu. Meski demikian, tekad Nia begitu kuat untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena keterbatasan biaya,
Nia pun harus rela mencari uang untuk biaya masuk kuliah dengan cara menjual gorengan. Namun sayang, harapan itu tak terwujud. Cita-cita Nia harus terkubur bersama cerita hidupnya. Pokoknya dia pengen jadi pengusaha, dia pengen masuk di Universitas Negeri Padang, Bang, UNP. Pokoknya pengen yang tentang wirausaha lah gitu. Anya bisa dibilang sama lah kayak tulang punggung juga lah, Pak. Soalnya kadang kan Anya dari jualan yang sekolah, habis itu pas pulang sekolah juga jualan gitu kan. Jadi buat sehari-hari ya hasil jualan itu. Biasanya ada cerita nggak berapa sih dengan hasil jualan itu menyisihkan uangnya gitu? Kadang Anya sering bilang, Anya dapat 45.000 hari ini, Dek. Kadang kalau pas turun, ada Anya cuma dapat 25. Tapi dia orang bersyukur banget. Syukur ya. Terus juga dia pantang menyerah. Nah, palingan besok, oh berarti Anya harus lebih cepat nih, Dek. Besok biar lebih banyak orang yang beli. Yuka sendiri terkejut saat mendengar kabar bahwa mayat Nia ditemukan terkubur di sebuah kebun kosong. Sementara itu, keluarga sangat geram ketika mendengar kabar jika pembunuh Nia tertangkap. Kalau saya pribadi sih, maaf ya, saya gregetan, gemes gitu, pengen mukul. Jujur, anak saya tuh baik, langsung gitu kan. Kalaupun dia dihukum gitu, kayaknya nggak setimpal deh. Bahkan keluarga meyakini kalau pelaku yang telah menghabisi nyawa Nia lebih dari satu orang. Enggak, pasti lebih dari satu. Karena dari lokasi barang bukti sampai tempat dikuburkan itu cukup jauh. Nah, kalau dia jalan lurus itu pasti ketahuan. Karena itu kan jalan kampung ya, mobil aja bisa masuk gitu. Dia kalau saya lihat rutenya itu turun naik bukit gitu. Jadi agak susah, nggak mungkin dia sendiri. Saya yakin itu. Dan inilah suara hati Anita di ujung perbincangannya dengan tim TV One. Saya nggak pengen nyampaikan apa-apa. Saya cuma pengen dia merasakan sakit kalau diri saya pribadi gitu. Walaupun dia nggak dimati atau diapain gitu. Pokoknya saya pengen apa yang dirasakan sakit anak saya, dia juga merasakan. Itu keinginan saya pribadi. Sebuah cerita miris dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketika sedang berjuang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, seorang anak malah tewas sia-sia di tangan seorang residivis.